Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi berjudul Analisis Kebijakan dan Ekosistem Kecerdasan Artifisial, khususnya pada sektor hukum dan keamanan yang disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Etika AI. Presentasi ini disusun dan disampaikan oleh kelompok kami yang terdiri dari Adinda Putri Eswatun-Casana, Nurul Wijayanti Asyahiro, dan saya sendiri, Kawan Sakila. Kecerdasan buatan atau AI merupakan salah satu teknologi paling transformatif di abad ke-21. Perkembangannya memberikan dampak yang sangat luas, tidak hanya pada sektor industri dan ekonomi, tetapi juga pada sektor strategis seperti hukum dan keamanan. Pemanfaatan AI di sektor ini membuka peluang besar dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi, namun sekaligus menimbulkan tantangan serius dari sisi etika, keadilan, dan pelindungan hak asasi manusia. Secara global, terdapat tiga model utama pendekatan regulasi AI yang diterapkan oleh berbagai negara. Pertama, model hukum komprehensif berbasis risiko, yang mengatur kewajiban bagi penyedia dan pengguna AI, serta membatasi penggunaan AI beresiko tinggi, seperti prediksi perilaku kriminal berbasis biometrik. Kedua, pendekatan inovasi pro pasar yang terfragmentasi, di mana regulasi bersifat sektoral dan fleksibel, dengan tetap mengedepankan pedoman etika seperti AI Bill of Rights. Ketiga, model kontrol terpusat berbasis nilai negara, seperti yang diterapkan di Cina, di mana negara mengembangkan aturan AI yang ketat dan memprioritaskan keamanan serta stabilitas sosial dalam pengawasan algoritma. Dan dalam sektor peradilan, AI memiliki potensi besar untuk membantu proses hukum. AI dapat mempercepat administrasi perkara, membantu analisis bukti dalam jumlah besar, serta memberikan rekomendasi putusan awal atau preliminar. Namun demikian, penggunaan AI di sektor peradilan juga menuntut kehati-hatian tinggi, karena menyangkut keadilan, transparansi, dan akuntabilitas hukum, sehingga membutuhkan regulasi dan pengawasan yang jelas. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di tingkat global, Uni Eropa telah menetapkan bahwa AI dalam sektor peradilan termasuk kategori yang beresiko tinggi, sehingga wajib menerapkan human oversight, transparansi, dan mekanisme pencegahan diskriminasi algoritmik. Kemudian Amerika Serikat telah menguji penggunaan AI dalam e-discovery dan legal analytics, namun belum memiliki undang-undang komprehensif yang menjamin keadilan algoritmik. Sementara itu, China memanfaatkan AI melalui konsep smart courts, tetapi keterbatasan pengawasan independen menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan hak litigasi. Lalu di Indonesia sendiri belum terdapat regulasi khusus yang mengatur penggunaan dalam peradilan. Sistem peradilan digital seperti e-court masih berfokus pada efisiensi administratif, tanpa disertai aturan yang memastikan penggunaan algoritma tetap sejalan dengan prinsip hukum dan etika. AI juga mulai digunakan dalam penegakan hukum, khususnya untuk membantu investigasi kriminal, analisis bukti digital, serta deteksi pola kejahatan, terutama pada kasus kejahatan cyber. Meskipun demikian, penggunaan AI di bidang ini menimbulkan kekhawatiran besar, seperti pelanggaran privasi, kesalahan profiling, dan potensi diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Di Uni Eropa, melalui EU AI Act, secara tegas membatasi penggunaan AI oleh aparat penegak hukum, terutama dalam prediksi perilaku kriminal berbasis biometrik tanpa bukti yang dapat diverifikasi. Di Amerika Serikat, beberapa kota telah menguji predictive policing, tetapi belum ada regulasi nasional yang mengikat, sehingga pendekatan etika digunakan untuk membatasi penyalahgunaan teknologi. Lalu di Cina, menggunakan AI secara luas dalam sistem pengawasan dan identifikasi digital sebagai bagian dari strategi keamanan nasional, namun hal ini menuai kritik karena berpotensi melanggar privasi dan hak asasi manusia. Sementara itu, di Indonesia masih berada pada tahap awal adopsi AI dalam penegakan hukum, khususnya untuk kejahatan cyber. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan data terstruktur, rendahnya literasi digital aparat hukum, serta belum adanya dasar hukum yang kuat untuk penggunaan AI dalam proses penyelidikan pidana. Selanjutnya, AI dan keamanan nasional. Pada aspek keamanan nasional, AI memiliki peran strategis, terutama dalam pertahanan cyber, intelijen, dan perlindungan infrastruktur kritikal. Teknologi ini memungkinkan pemerintah merespon ancaman keamanan secara lebih cepat dan otomatis. Di Uni Eropa menekankan pentingnya kerjasama antar negara anggota dalam pengembangan AI untuk keamanan cyber dan pertahanan, dengan tetap menjunjung tinggi nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Di Amerika Serikat bersama negara sekutunya membentuk lembaga seperti AI Safety Institute untuk mengkoordinasikan keamanan AI lintas negara serta mengantisipasi risiko strategis dari teknologi AI tingkat lanjut. Dan di China menjadikan AI sebagai bagian inti dari strategi dominasi teknologi nasional meskipun dengan kontrol dan pengawasan data yang sangat ketat. Kemudian di Indonesia, kebijakan AI dalam konteks keamanan nasional masih belum terbentuk secara kuat. Pemanfaatan AI lebih banyak terbatas pada administrasi dan digitalis pemerintahan, sementara aspek strategis seperti pertahanan dan keamanan cyber masih menghadapi keterbatasan regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Baik, di sini saya Nurul Wijayanti Asyahiro akan melanjutkan presentasi untuk slide 10, yaitu mengenai tabel ringkasan dari mata kuliah Etika AI yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dinda.
Di sini ada untuk aspek kebijakan AI bisa dilihat dari beberapa negara, terutama yaitu Uni Eropa, Amerika Serikat, China, dan Indonesia. Untuk dasar regulasi dengan yang ada di Uni Eropa, AI ini bersifat komprehensif, sedangkan Amerika Serikat yaitu fragmented dari sektor spesifik. Untuk China aturannya cukup ketat, sedangkan Indonesia di sini strategi nasionalnya belum memiliki izin hukum yang lebih mengikat. Untuk AI dalam peradilan, di Uni Eropa memiliki human oversight untuk high rise. Kemudian untuk Amerika Serikat, potensi implementasinya namun tanpa kejelasan hukum. Untuk China yaitu smart court tapi terbatas, di mana terbatas dari pengawasan hak yang ada. Untuk Indonesia ini belum ada regulasi khusus mengenai AI dalam bidang peradilan. Kemudian untuk penegakan hukum, di Uni Eropa ini batasannya cukup ketat terhadap predictive policing. Untuk Amerika Serikat terdapat inovasi etika namun aturannya tersebut masih lemah. Untuk di China, AI itu jauh lebih luas di surveillance, namun resikonya privacy. Untuk Indonesia, implementasi awal di cyber, hukum belum mengatur secara kuat. Untuk keamanan nasional, di Uni Eropa ini, yaitu kolaborasi dan hak-based AI, Amerika Serikat, Institut AI untuk keamanan. Di China terdapat strategi kontrol yang kuat, sedangkan di Indonesia belum memiliki keamanan nasional yang kuat seperti negara-negara maju lainnya. Kemudian yang selanjutnya ini ada analisis kritis, di mana kesenjangan regulasi yang ada di Indonesia ini memiliki strategi nasional AI yang matang secara visi, namun belum memiliki kerangka hukum yang cukup mengikat, terutama di sektor hukum dan keamanan yang nasional. Kemudian tantangan etika dan perlindungan datanya, EU telah mengatur larangan menggunakan AI semacam itu secara eksplisit, sementara di Indonesia masih mengandalkan pedoman etika tanpa kekuatan hukum yang wajib. Untuk transparansi dan akuntabilitas dalam peradilan, AI ini mempercepat adanya proses hukum namun tanpa aturan akuntabilitas yang jelas. Putusan yang dipengaruhi algoritma berpotensi dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem sebagai resiko besar bagi rule of law. Adapun rekomendasi kebijakan AI di sektor keamanan hukum, di mana yang pertama tentunya menyusun undang-undang AI nasional yang jauh mengikat secara hukum, seperti memiliki peradilan berbasis AI, kemudian penegakan hukum yang jauh lebih beretika, perlindungan data dan privacy. Kemudian yang kedua yaitu mewajibkan adanya human oversight, di mana sistem AI ini memiliki risiko yang cukup tinggi di hukum dan keamanan agar algoritmanya ini tidak menggantikan manusia secara penuh. Kemudian yang ketiga yaitu mendirikan lembaga pengawasan AI independen, setara seperti AI Safety Institute untuk audit, kemudian untuk pemantauan, sertifikasi dari dampak nasional dan sosial. Kemudian untuk mengintegrasikan kerangka kerja internasional, di mana Framework Conversation on AI untuk menjamin rule of law dengan HAM pada tata kelola AI. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.